Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Semoga semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat dan tetap semangat tentunya ya. Nah, sekarang kita akan bahas persamaan trigonometri dalam bentuk radian ya. Yang radian itu seperti ini ya, masih dalam bentuk pi ya, 2pi. Nah, 2pi itu sama dengan 360 derajat ya. Satu putaran itu sama dengan 2pi. Nah, 1 pi ya atau pi radian itu sama dengan 180 derajat. Modal kita ini aja kok ya. Jadi yang perlu kalian ingat itu pi itu akan sama dengan 180 derajat ya. Nah, kalau saya ubah bentuk rumus yang kemarin ya, rumus persamaan trigonometri yang dasar kemarin, kalau dalam bentuk pi jadinya kayak gini nih. Ini sama dengan yang kemarin. Nah, ini. Kalau Pak Guru lihat kan ini ya. Ini sama sebenarnya, cuman 360-nya itu diganti dengan 2pi gitu ya. Ini jadinya sin X sama dengan sin alpha, kemudian cos X sama dengan cos alpha, rumusnya juga tetap sama. Bedanya di sini. Kalau misalnya kemarin yang tan X-nya alpha ditambah K kali 180 derajat, berarti di sini jadinya alpha ditambah K kali pi gitu. Karena pi ini sama dengan 180 derajat. Nah, nanti tidak akan beda jauh ya, hanya saja kita akan ubah dalam bentuk pi gitu. Karena nanti ada beberapa di pilihan, misalnya kalau di pilihan ganda itu optionnya itu dalam bentuk pi gitu, bukan dalam bentuk derajat. Berarti kalian harus bisa merubah dari radian ke derajat maupun dari derajat ke radian. Nah, berikut saya Pak Guru kasih contoh di sini ya. Pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau kita punya 2/9 pi radian, nah ngerubahnya itu tinggal diganti nih pi pakai 180 derajat. Jadinya 2/9 kali 180 derajat. Nah, ini dicoret saja nih 180 sama 9 bisa ya dibagi 2. Jadinya 2 kali 20 sama dengan 40 derajat. Gampang nih. Kemarin di materi pretest juga pernah Pak Guru kasih. Selanjutnya untuk mengubah derajat ke radian. Jadi nanti setelah kalian menghitung ini kayak kemarin ya, ketemu hasil yang memenuhi sama tidak memenuhi. Nah, kalian ubah nanti di akhir menjadi pi dalam bentuk radian gitu. Ngerubahnya kayak gimana? Lihat, ngerubahnya itu dikalikan dengan pi per 180 derajat. Kalau misalnya kalian ketemunya 60 derajat, berarti 60 derajat dikali pi per 180 derajat. Nah, ini sama-sama bagi 60 nih. Ini jadi 1, ini 3 ya. Jadinya 1/3 pi. Kemudian ini 240 derajat. Ngerubahnya ke pi gimana? Ngerubahnya ke radian gimana? Tinggal dikali pi kali per 180 derajat. Tinggal dicoret nih. Nah, ini dicoret. Nah, sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 60. Ini sisa 4, ini sisa 3. Jadinya 4/3 pi gitu. Nah, Pak Guru kasih satu contoh di sini 1/120 derajat ya. Berarti ini 120 derajatnya dikali dengan pi per 180 derajat sama dengan ini sama-sama bagi berapa bisanya nih? Sama-sama bagi 60 ya. Ini coba kita bagi 60, berarti ini sisa 2, ini bagi 60 sisa 3. Jadinya 2/3 pi. Nah, gitu aja. Di sini yang ingin Pak Guru tekankan bagaimana kalian merubah dari pi ke radian, dari radian ke derajat, kemudian dari derajat ke radian. Paham ya? Oke, baik. Di sini Pak Guru akan kasih satu buah contoh soal ya. Saya rasa kalian nanti bisa mengembangkan sendiri ya. Nah, ini contohnya ya, Pak Guru sudah langsung jawab supaya lebih cepat, tapi Pak Guru jelasin ya gimana caranya ya. Nah, pertama di sini 2 cos, ini soalnya ya, 2 cos 3x min pi per 6 ya, ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya belum seperti bentuk dasar dari persamaan yang kita punya kemarin ya. Berarti kita harus ubah dulu supaya bentuknya kayak gini ya. Nah, cara ngurubahnya, ingat di sini ya Pak Guru tekankan lagi, kalau misalnya dia dalam kurung begini, ini tidak bisa kita lepas ya. Yang dalam kurung ini pindah ruas nggak bisa ya. Nah, yang bisa pindah ruas itu yang di luar kurungnya ya. Satunya ini pindah ke ruas kanan jadinya negatif 1 ya. Nah, selanjutnya di sini duanya kita pindah juga jadinya min 1/2 ya, negatif 1/2. Nah, berarti di sini sisa cos 3x min pi per 6. Nah, di sini kalian boleh mengerjakan dalam bentuk pi,
Tapi boleh juga seperti ini ya. Ini Pak Guru kerjakan, Pak Guru ubah dulu menjadi bentuk derajat ya, supaya kalian nggak terlalu bingung ya, karena kemarin kan kalian ngerjainnya seperti ini. Jadi Pak Guru usahakan kalian tetap menggunakan konsep yang kemarin di sini ya. Nah, berarti ini tak ubah jadi bentuk derajat dulu ya. Berarti pi ini kan sama dengan berapa tadi, 1 pi? Pi itu sama dengan 180 derajat ya. Berarti 180 dibagi 6 berapa? 30 derajat ya. Nah, kemudian negatif 1/2. Cos berapa yang nilainya negatif 1/2? Nah, ini sudah sering Pak Guru jelasin. Dilihat lagi video sebelumnya ya, tentang bagaimana merubah yang nilai ini menjadi cos ya. Kemudian setelah bentuknya seperti ini gampang ya. Kita ubah menggunakan rumus dari persamaan cos. Kalau cos kemarin nilai x-nya ada 2 ya. Alfa ditambah k kali 360 derajat. Jadi karena di sini Pak Guru ubah menjadi derajat, jadi tidak tak pakai yang ini ya. Masih pakainya yang rumus kemarin, sama aja ya. Nah, ini belum dalam bentuk x ya, berarti kita ubah dulu 30 derajat, negatif 30 derajat ini ke sebelah kanan. Jadinya 120 tambah 30 sama dengan 150 ya. Kemudian negatif 120 ini ditambah 30 sama dengan negatif 90 derajat ya, tahu ya. Kemudian di sini kan masih 3x nih. Nah, Pak Guru bagi semua dengan 3. 150 dibagi 3, 50. Negatif 90 dibagi 3, negatif 30. Ini belum dibagi 3 ya, sorry. Nah, ini belum dibagi 3. Kalau dibagi 3 jadinya 120 derajat ya. Ini juga 120 derajat ya. Nah, sekarang kita tentukan nilai x yang memenuhi dengan memasukkan nilai k ya. Nah, ini Pak Guru langsung jawab nih. K sama dengan 0, berarti diganti aja ini k dengan 0, berarti sisa 50 derajat ya. Kalau kalian bingung boleh kerjakan seperti kemarin ya. Kalau mau agak panjang, yang penting kalian paham ya. Nah, di sini Pak Guru langsung tulis nilai x-nya nih tanpa dihitung panjang lebar ya. Karena saya akan ubah lagi ini dalam bentuk pi gitu, biar ada tempat aja di sini gitu ya. Nah, setelah tak masukin nilai k-nya ya, untuk k sama dengan 0 itu hasilnya 50 derajat. Nanti boleh kalian coba sendiri ya. Untuk k sama dengan 1, x-nya itu sama dengan 170 derajat. Nah, ini untuk yang nilai x ini dulu ya. Kemudian yang ini Pak Guru pakai yang nilai x yang di bawah ya. Yang ini ya. Berarti setelah Pak Guru masukin nilai k-nya, yang memenuhi yang mana aja nih? Ini ya, ini memenuhi, memenuhi. Yang tidak memenuhi yang negatif 30. Ingat intervalnya nih, dari 0 sampai 2pi. 2pi ini artinya kan tadi 360 derajat. Ini semua memenuhi ya. Nah, biasanya kalau dalam soal bentuknya radian seperti ini atau pi, nanti optionnya itu kalau pilihan ganda ya, itu optionnya juga dalam bentuk pi ya. Jadi kita harus ubah dulu ini menjadi bentuk pi lagi ya. Berarti ini berapa nih kalau diubah jadi bentuk pi? Tadi ya, ada cara merubahnya. Yang mana nih? Nah, ini mengubah derajat ke radian ya. Jadi ini harus kalian kuasai ya. Cara ngerubahnya itu tinggal dibagi dengan 180 ya. 50 derajat dikali pi per 180 derajat. Sama dengan berapa nih? Coret 0, 0. Jadinya 5 per 18 pi. Nah, jadi nggak perlu kalian jadi koma ya. Nggak apa-apa begini aja dalam bentuk pecahan. Jadinya 5 per 18 pi ya. Kemudian yang kedua 170 derajat. Nah, 170 derajat dikali pi per 180 derajat. Nah, jadinya 17 per 18 pi gitu ya. Selanjutnya ya 29 ini ya, 290. Nah, 290 derajat dikali pi per 180 derajat. Nah, coret nolnya jadinya 29 per 18 pi. Ini kan nggak bisa disederhanain, ya udah biarin aja 29 per 18 pi ya. Nanti kalau memang nggak ada di optionnya, kalau misalnya ini soal pilihan ganda loh ya, jadi kalian harus ubah sesuai dengan apa yang di pilihan gandanya gitu ya. Tapi kalau soalnya uraian ya nggak apa-apa, begini aja udah benar ya. Nah, kemudian 90 derajat. Nah, 90 derajat dikali pi per 180 derajat. Nah, ini sama-sama bagi 90 nih. 1, ini 2. Jadinya 1 per 2 pi ya. Kemudian
210. 210 derajat pi per 180 derajat. Ini sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama bagi 30 ya. Ini kalau bagi 30 kan 7. Ini bagi 30 berapa? 6. 7 per 6 pi ya. Kemudian yang di bawah ini 330 derajat pi per 180 derajat. Ini jadinya berapa? Sama-sama dibagi 30 nih, 11 per ini dibagi 30, 6 pi ya. Itu aja ya. Nah, sekarang untuk himpunan penyelesaiannya, tetap kalian cari dari yang nilainya paling kecil. Yang mana yang paling kecil nih? Ini dulu ya, 50 ini ya. Berarti 5 per 18 pi ya. Oke, saya pakai merah ya, sorry. Kemudian yang kedua yang mana yang paling kecil? 90 ini ya, 1 per 2 pi ya. Kemudian mana lagi nih? 170 dulu ya, berarti 17 per 18 pi. Selanjutnya 210, 7 per 6 pi. Nanti agak rapi kalian ya, sorry ini agak berantakan. Kemudian berapa nih? Habis 210, selanjutnya 290 ya. 29 per 18 pi. Terakhir 11 per 6 pi. Itu aja ya. Jadi intinya kalian di sini boleh mengerjakan dalam bentuk pi, tapi nanti takutnya kalian bingung. Kalau ada yang paham silahkan ya. Nah, di sini Pak Guru kasih kemudahan kalian ubah dulu menjadi derajat ya, baru nanti terakhir hasil yang kalian dapatkan ya, nilai X yang kalian dapatkan ubah lagi menjadi bentuk pi begitu. Begini cara ngubahnya ya, gampang ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.